Halo, assalamualaikum. Maaf sebentar, ini kacanya lumayan kotor. Ini tanggal 24 Maret 2003 hari apa ya? Sampai lupa. Abang itu juga lupa ikut-ikutan. Nah, tadi rest area, tadi kita sejenak berhenti di rest area pertama kali. Sejak saya jalan tadi sekitar jam 7 pagi dari Duren 3 Jakarta Selatan. Itu rest area pertama kali juga yang saya jumpain setelah jalan layang atau flyover Muhammad bin Zayed yang melenakan ya. Itu yang relatif lurus terus dan relatif sepi ketika saya lewati. Saya istirahat tadi karena ya udah agak lelah aja tadi. Mungkin sekitar 2 jam setengah nyetir, saya mungkin udah harus istirahat untuk mengistirahatkan mata, menjaga fokus juga. Kita mulai jalan lagi. Ini kali ini saya mau membagikan pengalaman mengendarai Suzuki XL7, masih mobil yang sama dengan yang terakhir saya review. Eh, di jalan tol saja ya nanti gambarnya hari ini, dari Jakarta kita menuju Jawa Tengah. Rencananya kita akan exit di Weleri, nanti bisa lihat di akhir video. Hari ini saya membawa ibu yang sedang hamil. Nanti kita akan minta komen ibu juga. Eh, ya, untuk kesan pertama lancar ya. Mobil ini cukup nyaman digunakan. Eh, nggak ada kendala berarti di navigasi, di controllingnya. Kursinya juga buat saya lumayan cukup cukup empuk untuk perjalanan jauh. eh, Bagi saya sudah relatif jauh. Jadi nanti kita juga akan lihat di tol ini, kita akan lihat penampilan fisiknya Suzuki SL7 ini sebentar lagi kita akan lihat dari belakang. Bukan karena saya pasang kamera di belakang, tapi karena eh, saya mengekor eh, mobil serupa yang lebih senior ya. Jadi ya malahan nggak cuma diekorin tapi juga juga disalip ya. Kita akan lihat goncangannya, kita akan rasakan goncangnya ketika eh, lubang atau jalan yang bergelombang karena tidak ada semacam polisi tidur juga ya di jalan tol ini. Nah, sementara ini bentar lagi kita minta komen Ibu ya. Nah, sekalian lihat Suzuki XL7-nya dari belakang, kita minta komen Ibu gimana rasanya. Silakan Bu. Halo, perkenalkan saya istri Bapak sekaligus teman perjalanan kali ini. Sebagai gambaran, saat melakukan perjalanan ini kondisi saya sedang hamil 7 bulan. Ya namanya ibu hamil ya, berat badan naik signifikan, kaki bengkak dan sering pegal di punggung belakang. Mungkin sedikit tips juga ya buat ibu hamil atau yang istrinya sedang hamil. Ada beberapa tips, jadi mungkin kondisi badan saat melakukan perjalanan itu harus fit dan tidak ada kendala di kehamilan, dan cukup informasi nih soal rest area. Karena ada beberapa rest area yang sudah bagus dan modern, namun ada beberapa yang masih bangunan lama, masih menggunakan WC jongkok. Mungkin untuk ibu yang hamil besar gitu cukup menyulitkan juga ya. Kemudian juga siap bantal ganjalan punggung atau bantal biasa juga nggak apa-apa. Dan karena perut juga sudah cukup besar, seat belt yang digunakan juga harus dibuat senyaman mungkin, menyilang ke dada dan di bawah perut. Kemudian saat berhenti di rest area juga jangan hanya melakukan peregangan kaki, tetapi juga peregangan tangan karena tangan akan sering terasa kebas. Nah, sebelum hamil, saya pernah menempuh rute yang sama dengan hanya istirahat sekali. Dan itu pun dengan total perjalanan 7 sampai 8 jam. Nah, perjalanan kali ini memang cukup memakan waktu yang panjang
terasa sekali perbedaannya kondisi tubuh saya yang sekarang. Namun karena dijalani dengan senang hati, jadi ya enjoy-enjoy aja. Nah, pendapat saya mengenai kenyamanan berkendara dengan Suzuki XL7 ini, karena mobil ini tergolong baru ya, jadi overall nyaman-nyaman aja dari sisi penumpang. Namun sedikit catatan dari saya. Yang pertama, untuk kondisi saya yang sedang hamil besar, punggung akan terasa pegal jika duduk agak lama dan butuh penyangga tambahan ya di punggung. Kemudian yang kedua, ruang untuk kaki penting untuk saya, yang lebih lebar gitu ya, karena kan kaki sedang bengkak dan harus sering melakukan peregangan. Nah, menurut saya sih kalau misalnya dimundurkan dulu posisinya ke belakang, itu sudah cukup nyaman sih buat saya dan itu juga mudah dilakukan di XL7. Kemudian selanjutnya untuk kenyamanan beristirahat nih di mobil. Beberapa kali saya mencoba untuk merebahkan kursi dan tidur, baik itu di rest area ataupun saat mobil berjalan. Ini dilakukan juga dengan mudah, namun memang harus ada penambahan bantal itu di kepala agar lebih nyaman. Dan saya juga sempat tertidur sebentar saat kondisi mobil berjalan. Nah, mungkin karena saya tipe orang yang jarang tidur ya saat perjalanan darat, jadi memang bukan karena mobilnya nggak nyaman atau kendala lain, tapi lebih ke kebiasaan aja. Untuk suara dari luar, menurut saya sih cukup teredam, hanya sedikit noise-noise lah yang tidak terlalu mengganggu. Masih normal lah ya. Kemudian untuk AC cukup dingin dan, diaturnya juga dengan mudah. AC-nya kan juga sudah, ini ya, sudah digital ya, jadi bukan knop-knop lagi. Itu diaturnya juga dengan mudah. Saya malah sempat merasa kedinginan yang berlebih gitu di area leher, jadi harus menggunakan penutup leher. Kemudian, terkait dengan goncangan mobil, menurut saya sih cukup terasa ketika tidak sengaja melewati jalan berlubang, namun nggak terlalu membuat kaget gitu ya, nggak mengganggu. Ada beberapa kelebihan juga yang menurut saya penting ya, itu armrest, itu sangat membantu menurut saya. Walaupun nggak empuk-empuk banget materialnya, tapi cukup nyaman karena bisa dimajukan posisinya. Kemudian yang terakhir itu kompartemen penyimpanannya tuh lumayan banyak. Dan tempat penyimpanan botol minuman juga tersambung dengan AC. Jadi menjaga agar tetap dingin atau membuat minuman panas nih jadi cepat dingin. Itu sih view dari saya sebagai penumpang depan di mobil Suzuki XL7. Terima kasih. Terima kasih Bu, pandangannya udah Bang berbagi. Jadi Suzuki SL7-nya juga udah kita salib tadi ketika Ibu ngomong. Nah, soal bandingan ya mungkin bagi saya mobil ini jangan dibanding yang jelas. Yang jelas tidak ada mobil yang nyaman ketika setirnya tiba-tiba dibelokkan ke pada kecepatan tinggi ya. Ya kalau mau belok putar setir ya mungkin di bawah 60 ya. Di atas 80 kita tiba-tiba memutar setir nggak akan ada mobil yang nyaman saya kira ya. Ini kita udah mau istirahat lagi, masuk rest area lagi. Saya nggak ngitung ya berapa kali dari Cikampek sampai Wolari bolak-balik masuk rest area karena beberapa sebab. Ada yang karena udah lelah, ada yang karena hanya mau kebelet, apa buang hajat, ada yang karena memang harus isi minyak. Jadi ya yang jelas jangan ambil resiko, jangan tahan buang hajat itu nggak bagus juga gitu. Waktunya jika badan udah harus istirahat, mending segera cari tempat istirahat gitu. Menjaga fokus penting, apalagi eh, jangan lihat ramai, jalan ramai atau jalan sepi lah. Harus didengerin badannya. Ya kenyamanannya secara umum sangat cukup nyaman. Yang jelas ya lobang kalau dihajar kenceng ya akan berasa juga gitu.
Ini saya kasih lihat gambaran luar dari bawaan. Jadi ya hanya penumpangnya hanya dengan istri, kemudian barang-barang bawaan kami. eh, kita masuk lagi, kita mulai jalan lagi. Oke, fitur mana pintu yang belum ditutup lumayan membantu ya. Eh, kita mulai jalan lagi. Di sini mungkin goyangannya ya sesuai dengan yang kita keluarkan untuk mendapatkannya. Ini istirahat lagi. Nah, ini mungkin eh, rest area yang paling bagus yang pernah kami hampiri selama perjalanan. Ini rest area KM 379A, tipe A di Gringsing ya. Sebenarnya udah mau keluar dari Weleri, tapi karena kebelet, kali yang satu ini karena kebelet, dan lama juga istirahat di sini karena istri harus buka laptop. Jadi sekitar 3 jam mungkin kami istirahat di sini. Jadi sebenarnya sudah 3 jam itu bisa kalau kami jalan terus bisa sampai Temanggung sebelum matahari tenggelam, tapi karena harus buka laptop dan rest areanya lumayan nyaman ya di situ, jadi kita lama di situ tadi. Nah, ini jembatan kebanggaan warga Kendal. Jadi udah setengah 6 sore lewat di sini, udah mau keluar tol Weleri, waktunya udah mulai nggak bagus buat buat ambil gambar mungkin ya. Dengan keterbatasan kualitas kamera, jadi sementara mungkin segitu aja yang bisa saya bagikan ya, sedikit sekali. Mungkin nggak terlalu detail karena tidak terlalu direncanakan juga buat rekam video perjalanan yang kali ini. Terima kasih kawan-kawan, semoga videonya bermanfaat. Salam.